Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Allah telah memberikan berbagai sarana yang bisa kita gunakan untuk meraih berbagai kemaslahatan, baik maslahat dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Malas adalah sifat tercela. Lebih sering rehat dan berpangku tangan, menunda pekerjaan, bekerja tanpa spirit dan kesungguhan adalah gejala penyakit kaslan atau malas. Dia hanya bersemangat dalam satu hal, yakni sesuatu yang sesuai dengan selera nafsunya. Tapi sayang nafsu itu cenderung pada hal yang negatif, atau paling tidak menyenangi hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Berlawanan dengan nasyat yang bermakna energik, rajin dan beraktivitas dengan penuh kesungguhan. Nasyat adalah rajin dalam menunaikan hal-hal yang mengandung atau mengundang maslahat dan kebaikan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, malas adalah meninggalkan sesuatu yang baik padahal ia mampu melakukannya. Sedangkan Al-Aini, penulis Umdatul Qori Syarh Al-Bukhari menjelaskan, malas adalah lemahnya kemauan, lebih mengutamakan rehat daripada lelah bekerja. Di mata sahabat Abdullah bin Mas'ud, tak ada pemandangan yang lebih menyebalkan dari orang malas. Beliau berkata, tak ada yang lebih memberatkan pandangan mataku selain melihat orang yang tidak bekerja untuk dunianya, tidak pula untuk akhiratnya. Sifat malas menjadi penghalang dari banyak sekali maslahat, baik yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Masa depan pemalas suram di semua alam yang akan dilaluinya. Seberapa kerugian yang ditimbulkan karena malas tergantung pada jenis kemaslahatan yang ia malas dalam menjalaninya. Malas dalam menuntut ilmu menyebabkan kebodohan. Malas bekerja menghalangi datangnya rezeki. Malas ibadah menghalangi seseorang dari pahala dan keutamaan. Tapi rata-rata penyakit malas itu menular. Malas dalam satu aktivitas menyebabkan malas dalam aktivitas yang lain. Bahkan penyakit ini bisa dengan mudah menular kepada orang lain. Karena tabiat nafsu ingin berleha-leha dan gampang terpengaruh melihat orang lain berleha-leha. Penyesalan akibat malas tak hanya diderita di dunia. Orang-orang yang malas kelak akan menyesal. Ulahnya itu akan diserupakan dengan orang yang buruk rupa di dalam kubur, buruk bajunya, busuk baunya, dan datang dengan membawa kabar buruk. Ia berkata, aku adalah amalmu yang buruk. Kamu dahulu berlambat-lambat dalam ketaatan kepada Allah, namun rajin dan bergegas dalam bermaksiat kepada Allah. Allah akan membalasmu dengan keburukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah rahimakumullah. Kebiasaan malas banyak disebabkan oleh lingkungan. Berteman dengan para pemalas, tinggal dalam keluarga dengan kadar etos kerja yang rendah, atau karena biasa dimanjakan orang tuanya. Kurangnya penghayatan terhadap pentingnya suatu tujuan juga menjadi sebab hadirnya rasa malas. Begitupun dengan akibat buruk sifat malas yang tidak diperhitungkan. Jika kita ingin kebiasaan buruk ini enyah dari kehidupan kita, hendaknya kita pikirkan akibat yang akan timbul di kemudian hari. Seorang ahli bijak berkata, jika kamu tak turut menanam benih saat orang lain menanamnya, niscaya kamu akan menyesal saat melihat mereka panen. Betapa banyak orang yang menyesal karena sifat malas ini. Andai dahulu aku rajin menuntut ilmu, andai dahulu aku mau bekerja keras, andai dahulu aku tak menyia-nyiakan masa mudaku, dan penyesalan lain yang banyak dialami para pemalas. Sedikit memaksa diri untuk berbuat bisa menjadi syok terapi dari kemalasan. Seorang salaf, Amru bin Qais al-Mala'i, berkata, jika sampai di hadapanmu suatu bentuk kebaikan, maka kerjakanlah meskipun berat. Niscaya kelak kamu akan senang menjalaninya.
Benarlah apa yang beliau katakan, suatu kemaslahatan awalnya berat diterima oleh nafsu, tapi kesungguhan dan kemauan yang kuat, juga ketekunan dalam menjalaninya, akan mengubahnya menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan jika suatu kali terlewatkan olehnya, ia merasa kecewa. Jamaah rahimakumullah, kebiasaan bergerak cepat dalam setiap aktivitas juga dapat membantu kita menghilangkan kemalasan. Ada hikmah di balik kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa berjalan dengan cepat dari Abu Hurairah. Wa ma ra'aitu ahada asra'a fi misyatihi mir Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah aku melihat seorang pun yang jalannya lebih cepat dari Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak peneliti menyebutkan bahwa membiasakan berjalan cepat bisa meningkatkan etos kerja dalam semua aktivitas. Ternyata, kebanyakan para ulama yang sukses dalam perolehan ilmu di atas rata-rata juga memiliki kebiasaan cepat dalam berjalan. Al-Hafiz Abu Ismail Al-Ansari menyebutkan, seorang pakar hadis memiliki kebiasaan cepat dalam berjalan, cepat dalam menulis, dan cepat dalam membaca. Berkaca pada kesuksesan orang yang bersemangat juga bisa menjadi pemicu untuk bekerja keras. Renungkanlah etos yang dimiliki oleh Ibnu Uqail, di mana beliau berkata, "Tidak aku halalkan diriku menyanyiakan sesaat pun dari umurku. Meski nantinya lisanku tak bisa lagi untuk berdiskusi, mataku tak lagi mampu untuk membaca, maka aku akan berdayakan seluruh pikiranku saat aku berdiam diri dan hanya mampu berbaring di ranjang." Begitulah rehatnya jasad lantaran sakit atau tua tak sedikit pun mengundang rasa malas untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti Abu Yusuf Al-Ansari, Ibrahim bin Al-Jarrah menjenguk beliau saat sakit. Begitu masuk ia dapati Abu Yusuf tengah pingsan. Ketika bangun dan melihat Ibrahim di sampingnya, beliau bertanya, "Wahai Ibrahim, maukah kamu berdiskusi denganku tentang satu masalah?" Dalam keadaan seperti ini, jawab Ibrahim, Abu Yusuf berkata, "Tidak apa-apa, kita belajar, semoga kita sukses karenanya." Lalu keduanya berdiskusi perihal pelaksanaan haji. Sejurus kemudian, Ibrahim meminta izin undur diri, tapi belum lagi melewati pintu keluar, Abu Yusuf telah menghembuskan nafas terakhir. Tokoh yang lain, Waqi' bin Al-Jarrah, salah satu guru Imam Asy-Syafi'i, tak hanya rajin menggunakan waktu siangnya. Di waktu malam beliau belum tidur. Sebelum menghabiskan bacaan sepertiga Al-Quran di hari itu, setelah tidur sejenak, beliau bangun untuk sholat malam, lalu istighfar hingga datang waktu fajar, lalu beliau sholat. Jamaah rahimakumullah, demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.